Daripada sibuk menghakimi, lebih baik fokus pada diri sendiri. Ini alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Stevi Natura yang berbahagia. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan, rahmat, dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersyukur sekali bisa kembali menyapa Anda semua di channel kesayangan kita ini untuk berbagi inspirasi dan renungan yang semoga bisa mencerahkan hati dan jiwa serta membawa kebaikan dalam langkah kita. Terima kasih yang tak terhingga atas setiap dukungan, komentar, dan antusiasme Anda yang selalu membuat saya semangat untuk terus berkarya, menyajikan konten yang insya Allah bermanfaat. Pernah nggak sih kita merasa kesal, jengkel, atau bahkan marah sama orang lain? Entah karena tingkah lakunya yang menurut kita aneh, ucapannya yang kurang berkenan di telinga, atau pilihan hidupnya yang sama sekali tidak sesuai dengan standar atau ekspektasi kita. Lalu, tanpa sadar, kita menghabiskan begitu banyak energi, waktu, dan pikiran untuk mengkritik, mengomentari, bahkan kadang sampai menyebarkan keburukan atau kelemahan mereka kepada orang lain. Dari obrolan ringan di grup WhatsApp, komentar pedas di media sosial, hingga gosip di sela-sela aktivitas, semua terasa menjadi cara memvalidasi bahwa kitalah yang benar dan mereka yang salah. Energi drainer, racun yang kita minum sendiri. Tahukah kamu, kebiasaan menghakimi orang lain itu ibarat kita meminum racun dan berharap orang lain yang sakit. Sungguh ironis, bukan? Kita yang lelah secara emosional, kita yang stres karena terus-menerus memikirkan kekurangan orang lain, kita yang dirundung energi negatif, sementara hidup mereka terus berjalan. Mungkin mereka bahkan tidak menyadari bahwa kita sedang menghabiskan energi berharga untuk mereka. Kita sendiri yang menanggung beban pikiran dan hati, sementara kebahagiaan dan kedamaian terasa semakin menjauh. Hari ini mari kita bersama-sama membuka lembaran baru. Mari kita bicara tentang bagaimana melepas kebiasaan yang merugikan ini, kebiasaan menghakimi, dan beralih fokus ke satu-satunya hal yang paling bisa kita kendalikan dan ubah, diri kita sendiri. Ini bukan hanya tentang menjadi pribadi yang lebih baik, tapi juga tentang menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan potensi diri yang selama ini tersembunyi di balik kabut penilaian. Mengapa kita begitu mudah menghakimi? Mungkin kita sering tidak menyadarinya. Tetapi menghakimi orang lain sebenarnya adalah salah satu bentuk mekanisme pertahanan diri kita yang paling umum. Ini adalah cara otak kita mencoba melindungi diri dari ketidaknyamanan, ketidakpastian, atau bahkan kelemahan yang kita rasakan dalam diri sendiri. Seringkali, apa yang paling kita kritik, paling kita cemooh, atau paling kita tidak sukai pada orang lain adalah persis hal atau sifat yang secara tidak sadar kita tolak dalam diri sendiri. Misalnya, kita mungkin sangat kritis terhadap kemalasan orang lain, padahal jauh di lubuk hati, kita takut dengan kecenderungan kita sendiri untuk menunda-nunda pekerjaan. Atau kita mungkin dengan cepat menghakimi seseorang yang terlalu emosional, karena kita sendiri kesulitan dalam menerima dan mengelola emosi kita yang berlebihan. Ini adalah proyeksi. Kita melihat bayangan diri kita yang belum diterima pada diri orang lain dan kita menyerangnya. Dengan menghakimi, kita menciptakan ilusi bahwa kita adalah pribadi yang lebih baik atau lebih benar dari mereka. Untuk sementara waktu, perasaan superioritas ini mungkin terasa menyenangkan, memberikan semacam dorongan ego yang fana. Kita merasa seolah-olah kita telah menang dalam perbandingan. Namun perasaan itu hanyalah ilusi, fata morgana di padang pasir jiwa. Itu hanyalah pelarian sementara dari ketidaknyamanan yang mendalam dalam menghadapi bagian diri kita yang belum kita terima, belum kita sembuhkan, atau belum kita pahami. Ini adalah cara kita menghindari introspeksi yang lebih dalam dan jujur tentang diri kita sendiri. Kita membangun tembok imajiner, menunjuk jari keluar agar tidak perlu melihat ke dalam. Beban yang kita bawa saat menghakimi. Setiap kali kita menghakimi, setiap kali kita membiarkan pikiran negatif tentang orang lain bersemayam di benak kita sebenarnya sedang menambah beban yang tidak perlu pada pikiran dan hati kita. Bayangkan saja,
Setiap komentar negatif, setiap bisikan prasangka, setiap emosi kemarahan atau kejengkelan yang kita arahkan pada orang lain adalah seperti batu kecil yang kita masukkan ke dalam karung yang kita pikul sendiri. Lama-kelamaan, karung itu akan menjadi sangat berat, membuat kita tidak ringan untuk melangkah, bahkan sulit untuk sekedar menikmati hidup. Hati kita jadi penuh dengan prasangka, kecurigaan, kemarahan yang membara, dan energi negatif yang pekat. Energi negatif ini, seperti magnet, justru akan menarik hal-hal negatif lainnya ke dalam hidup kita. Ingatlah hukum alam, like attracts like. Jika kita terus-menerus memancarkan energi penghakiman, kita akan menarik situasi, orang, atau pengalaman yang memicu kembali perasaan penghakiman atau ketidakpuasan. Lingkaran setan ini akan terus berputar, mengunci kita dalam kondisi emosional yang tidak sehat. Energi kita, baik fisik maupun mental, adalah sumber daya yang terbatas dan sangat berharga. Apa yang kita fokuskan, itulah yang akan tumbuh dan berkembang dalam hidup kita. Jika kita terus-menerus fokus pada kekurangan orang lain, pada apa yang salah dengan mereka, kita akan menjadi buta terhadap kekurangan kita sendiri yang sebenarnya jauh lebih penting untuk diperbaiki dan dikembangkan. Kita akan terjebak dalam stagnasi, sibuk mengorek-ngorek kotoran di halaman tetangga, sampai lupa bahwa halaman kita sendiri penuh semak belukar yang perlu dirawat. Waktu dan energi yang seharusnya bisa kita gunakan untuk pertumbuhan diri, untuk menyiram taman hidup kita sendiri, malah terbuang sia-sia untuk hal yang tidak produktif dan merusak. Kekuatan unik dari fokus pada diri sendiri. Bayangkan sejenak, bagaimana jika semua energi, waktu, dan kapasitas mental yang selama ini kita gunakan untuk mengomentari, mengkritik, atau bahkan menghakimi hidup orang lain, kita alihkan sepenuhnya untuk membangun, merawat, dan mengembangkan hidup kita sendiri? Hasilnya akan luar biasa, melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Ini bukan hanya tentang mengubah kebiasaan, tapi tentang melakukan investasi terbesar dalam hidup. Investasi pada diri sendiri. Berikut adalah poin-poin kekuatannya. Self-awareness atau kesadaran diri yang meningkat. Ketika kita mengalihkan fokus ke dalam diri, kita mulai mengenali pola pikir kita sendiri, memahami apa yang menjadi pemicu emosi negatif kita atau trigger, dan secara jujur mengakui kelemahan-kelemahan kita. Proses introspeksi ini memungkinkan kita untuk memahami mengapa kita merasa marah, mengapa kita cemas, atau mengapa kita bereaksi dengan cara tertentu. Dengan kesadaran diri yang lebih tinggi, kita dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian, perbaikan, dan pertumbuhan. Kita tidak lagi menjadi korban dari emosi kita, melainkan menjadi nahkoda yang mampu mengarungi badai batin dengan lebih bijaksana. Growth mindset atau pola pikir berkembang. Energi dan waktu yang sebelumnya dihabiskan untuk menghakimi orang lain, kini bisa dialihkan untuk hal-hal yang benar-benar membangun. Ini bisa berarti belajar skill baru yang selalu ingin kita kuasai, membaca buku-buku yang menginspirasi dan memperluas wawasan, mendengarkan podcast edukatif, atau mengembangkan hobi yang telah lama terpendam. Dengan pola pikir berkembang, kita melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk belajar, setiap kegagalan sebagai batu loncatan, dan setiap hari sebagai kesempatan untuk menjadi versi diri yang lebih baik. Hidup menjadi petualangan tanpa henti menuju potensi maksimal. Inner peace atau kedamaian batin yang hakiki. Salah satu hadiah terbesar dari fokus pada diri sendiri adalah kedamaian batin yang mendalam. Kedamaian ini datang dari penerimaan diri, dari pemahaman bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri, dan dari kebebasan untuk tidak perlu membanding-bandingkan diri dengan siapapun. Ketika kita berhenti membandingkan bab awal kita dengan bab tengah atau bab akhir orang lain, kita membebaskan diri dari belenggu rasa iri, dengki, dan rasa tidak cukup. Kita belajar untuk menghargai perjalanan unik kita, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kedamaian ini adalah fondasi yang kokoh untuk kebahagiaan sejati. Manifestasi positif atau menarik hal baik.
Dengan energi yang kini positif, berfokus pada solusi, dan diarahkan pada pertumbuhan diri, kita secara alami mulai menarik hal-hal baik ke dalam hidup kita. Ini bukan sekedar magic, melainkan hukum sebab akibat. Pikiran yang positif memicu tindakan yang positif. Hati yang damai menarik hubungan yang harmonis. Fokus pada solusi menghasilkan terobosan dalam masalah. Ketika kita memancarkan frekuensi kebaikan, kejujuran, dan optimisme, alam semesta akan meresponnya dengan memberikan lebih banyak lagi kebaikan dalam berbagai bentuk. Entah itu peluang baru, rezeki tak terduga, atau hubungan yang mendukung. Perlu digarisbawahi, fokus pada diri sendiri bukan berarti kita menjadi egois atau tidak peduli pada sekitar. Peduli itu berbeda dengan menghakimi. Peduli datang dari kasih sayang, empati, dan keinginan tulus untuk membantu atau mendukung tanpa syarat dan prasangka. Sementara itu menghakimi datang dari ego, dari rasa superioritas, dan keinginan untuk mengontrol atau merendahkan orang lain. Kita tetap bisa menjadi pribadi yang peduli dan bermanfaat bagi orang lain. Bahkan lebih efektif, justru ketika kita sudah penuh dan utuh di dalam diri kita sendiri. Langkah praktis untuk beralih fokus. Lalu, bagaimana cara melatih diri untuk beralih dari kebiasaan menghakimi ke fokus pada diri sendiri? Ini adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan instan. Ini sederhana dalam konsep, tapi butuh kesadaran, latihan, dan kesabaran. Yang pertama, catch yourself, sadari diri. Ini adalah langkah pertama yang paling krusial. Setiap kali kamu merasa ingin berkomentar negatif, mengkritik, atau mengomentari hidup orang lain, sadari niat itu. Hentikan sejenak, tarik nafas dalam-dalam, kemudian ajukan pertanyaan reflektif kepada diri sendiri. Apa yang dalam diriku yang sebenarnya tersentuh atau terganggu oleh tindakan orang ini? Atau, mengapa ini sangat menggangguku? Seringkali jawaban atas pertanyaan ini akan mengungkapkan ketakutan, ketidakamanan, atau bagian dari diri kita yang belum sepenuhnya kita terima. Kesadaran adalah kunci untuk menghentikan siklus ini. Yang kedua, replace that thought. Ganti pikiran. Setelah kamu menyadari pikiran menghakimi, jangan biarkan ia berlama-lama. Ganti segera pikiran negatif itu dengan doa atau harapan baik. Daripada berpikir, dasar pemalas, tidak akan sukses dia. Coba ubah menjadi, semoga dia menemukan semangatnya dan jalan terbaik untuknya. Atau, semoga Allah memudahkan urusannya dan memberinya kekuatan. Energinya sangat berbeda, bukan? Pikiran ini tidak hanya mengubah frekuensi internalmu menjadi lebih positif, tapi juga memancarkan kebaikan ke alam semesta yang pada akhirnya akan kembali kepadamu. Yang ketiga, invest your energy. Investasikan energimu. Alihkan perhatian dan energimu dari hal-hal yang tidak membangun. Daripada menghabiskan waktu berjam-jam scrolling media sosial dan membaca atau menulis komentar-komentar yang tidak perlu, lebih baik gunakan waktu itu untuk hal yang memberikan nilai tambah bagi dirimu. Bacalah buku yang menginspirasi, dengarkan podcast yang edukatif, pelajari bahasa baru, coba resep baru, berkebun, berolahraga, atau jalan-jalan di alam. Isi ulang energimu dengan kegiatan yang membangun jiwa, raga, dan pikiranmu. Ini adalah wujud nyata dari mencintai diri sendiri. Yang keempat, practice gratitude. Latih rasa syukur. Rasa syukur adalah penawar paling ampuh terhadap penghakiman. Setiap hari luangkan waktu sejenak untuk mensyukuri satu hal dalam dirimu atau dalam hidupmu yang bisa kamu apresiasi. Bisa jadi hanya hal kecil, kesehatan yang baik, secangkir kopi hangat, senyuman dari orang terkasih, atau kemampuan untuk bernafas lega. Rasa syukur dan penghakiman tidak bisa hidup bersamaan dalam hati yang sama. Ketika hati dipenuhi syukur, tidak ada ruang untuk kritik atau penilaian negatif. Rasa syukur membuka mata kita pada keindahan dan keberkahan yang sudah kita miliki, dan membebaskan kita dari keinginan untuk mencari kekurangan pada diri orang lain. Jadi pilihannya ada di tangan kita, teman-teman.
Apakah kita ingin menghabiskan sisa hidup kita sebagai hakim yang lelah, terus-menerus mencari celah dan kekurangan pada orang lain, sehingga membuat kita sendiri stres dan tidak bahagia? Atau apakah kita ingin menjadi arsitek bagi kehidupan kita sendiri, yang penuh kedamaian, pertumbuhan, dan potensi tak terbatas? Fokuslah pada tamanmu sendiri, sirami dengan kebaikan, pupuk dengan ilmu, dan rawat dengan penuh kesadaran. Dan kamu akan terkejut betapa indahnya tamanmu mekar, seolah memiliki keindahan yang unik dan mempesona tanpa perlu mempedulikan, apalagi membandingkan dengan taman tetangga. Kekuatan yang sejati bukan terletak pada seberapa banyak kita bisa menemukan kesalahan orang lain, tetapi pada seberapa banyak kita bisa memperbaiki dan mengembangkan diri kita sendiri. Coba mulai hari ini, lakukan satu langkah kecil saja, dan lihat perubahannya yang akan datang dalam hidupmu. Jika Anda menyukai video atau renungan ini, jangan ragu untuk membagikannya kepada seseorang yang mungkin juga perlu mendengar pesan ini. Mari sebarkan energi positif dan kebaikan. Subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya dari Steffi Natura yang insya Allah meneduhkan hati dan jiwa. Thank you for watching, and always remember, be kind to yourself and others. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur, dan selalu jaga hati dari segala prasangka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.